Setelah kita memahami laporan keuangan secara utuh, sekarang mari kita bahas bagaimana cara membacanya melalui analisis rasio keuangan. Secara formal, analisis rasio adalah metode untuk mengukur kinerja dan kondisi kesehatan perusahaan dengan cara membandingkan angka-angka yang ada dalam neraca, laba rugi, serta arus kas. Namun, agar lebih mudah dibayangkan, rasio keuangan itu ibarat alat perbanding kesehatan. Jika kalian ingin tahu kesehatan tubuh, kalian akan mengecek tekanan darah, gula darah, atau kolesterol. Begitu pula dengan perusahaan. Untuk mengetahui kondisinya, kita mengecek rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, efisiensi, hingga rasio pasar. Jadi, rasio adalah indikator kesehatan finansial yang sesungguhnya. Selanjutnya, mari kita bedah 3 tujuan utama dari analisis rasio keuangan pada bagian pertama ini. Poin pertama adalah menilai likuiditas. Di sini kita ingin mencari tahu apakah perusahaan memiliki cukup kas atau aktiva lancar untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya tepat waktu. Contoh rasio yang sering digunakan adalah current ratio dan quick ratio. Poin kedua adalah mengukur solvabilitas atau sering disebut leverage. Tujuannya untuk melihat apakah perusahaan terlalu banyak memikul utang atau masih dalam batas aman. Contohnya adalah debt to equity ratio dan debt ratio. Poin ketiga adalah menganalisis profitabilitas. Kita ingin melihat seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba, baik dari hasil penjualan maupun dari pemanfaatan aset yang dimiliki, melalui rasio seperti net profit margin, ROA, dan ROE. Kita lanjutkan ketiga tujuan berikutnya dari analisis rasio keuangan pada bagian kedua ini. Poin keempat adalah menilai efisiensi atau aktivitas. Melalui rasio ini, kita mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan aset yang dimiliki untuk menghasilkan penjualan. Contohnya adalah total asset turnover dan inventory turnover. Poin kelima, analisis ini sangat membantu dalam pengambilan keputusan. Investor bisa menentukan apakah perusahaan layak dibeli, kreditur dapat menilai kelayakan pemberian pinjaman, dan manajemen bisa mengetahui area mana yang harus diperbaiki. Terakhir, poin keenam adalah untuk membandingkan performa dari waktu ke waktu. Dengan rasio, kita bisa melihat dengan jelas apakah kondisi keuangan sebuah bisnis cenderung membaik atau justru memburuk dari tahun ke tahun. Sebagai penutup dari bab analisis rasio keuangan, mari kita rangkum 5 poin kunci sebagai kesimpulan akhir. Pertama, secara definisi, rasio adalah alat analisis yang membandingkan berbagai angka laporan keuangan untuk menilai kesehatan perusahaan secara akurat. Kedua, tujuannya sangat jelas, yaitu membantu kita mengukur aspek likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, efisiensi, hingga daya tarik pasar. Ketiga, rasio memberikan gambaran yang ringkas dan terukur mengenai kinerja perusahaan, layaknya tes kesehatan dalam dunia bisnis. Keempat, analisis ini sangat berguna bagi semua pihak, mulai dari investor, kreditur, hingga manajemen dalam pengambilan keputusan strategis. Terakhir, pesan saya untuk seluruh mahasiswa, jangan hanya terpaku menghafalkan rumus. Pahamilah makna di balik angka tersebut untuk mengetahui apakah perusahaan benar-benar sehat, menguntungkan, dan mampu bertahan di masa depan. Sebagai penutup, mari kita ikat semua pemahaman kita mengenai laporan keuangan secara menyeluruh. Pertama, ingatlah bahwa neraca menunjukkan posisi keuangan pada satu titik waktu tertentu di mana aset harus sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Kedua, laporan laba rugi menggambarkan perjalanan bisnis selama satu periode, mulai dari pendapatan dikurangi harga pokok penjualan menjadi laba kotor, hingga menghasilkan laba bersih. Ketiga, laporan arus kas mencatat aliran kas masuk dan keluar, karena kas adalah darah bagi kelangsungan perusahaan. Keempat, gunakanlah analisis rasio sebagai alat diagnostik untuk mengukur likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, hingga efisiensi. Pesan terakhir untuk kalian semua, jangan hanya menghafalkan rumus.
Pahamilah makna di balik angka tersebut untuk memastikan apakah sebuah perusahaan benar-benar sehat, menguntungkan, dan mampu bertahan dalam jangka panjang.